Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa di rumah dan ibu-ibu di studio. Bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Masih semangat, Bu? Nah, insya Allah sekarang kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari guru kita di segmen bertanya. Karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial di @iNewsTV. Insya Allah hari ini akan dijawab oleh guru-guru kita langsung. Untuk Kiai Gus Nur Hayyid. Guru, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari @uhuy21 untuk Guru Kiai Nur Hayyid. Assalamualaikum, saya mau bertanya, katanya kita kan punya 7 kembaran di dunia. Nah, ini dibahas tidak di dalam Islam. Apakah Islam membenarkan juga ketika kita memiliki 7 kembaran? Tafadhol Guru. Baik, pertanyaannya ini pasti berasal dari banyak searching di satu sosial media. Karena isu tentang banyak manusia yang memiliki 7 kembaran atau 7 yang serupa, itu adalah isu-isu yang ada di sosial media atau di Google. Nah, apakah dalam Islam ada konsep itu? Apakah dalam Al-Quran membahas soal itu? Atau hadis Rasulullah mengindikasikan soal ada kembaran kita sampai 7 di dunia ini? Jawabannya tegas, tidak ada satupun ayat maupun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa kita memiliki kembaran 7 di dunia ini. Artinya pertanyaan itu bisa kita jawab bahwa asumsi orang, pandangan orang, gambaran orang bahwa kita memiliki 7 kembaran itu tidak benar. Memang dalam survei secara genetik kita ini secara DNA, secara genetik memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain. Makanya kadang saat kita pergi ke satu daerah, kok ada yang mirip ya dengan saya. Gitu Ustadz. Benar, Lalu Bro. kemudian apakah ini mbah-mbahnya dulu sama? Ini baru prasangka, dugaan-dugaan. Atau mungkin saya atau Kiai Niam, guru saya ini pernah ke luar negeri, kok ada yang mirip sama Kiai Niam misalnya. Dulu saya pernah digosipkan mirip sama satu artis nasional. Nah, saya nggak sebut namanya biar nggak tersinggung dia. Ya kan, kalau saya nggak masalah kalau dia tersinggung, saya bilang saya mirip sama dia kan berabe nanti kan. Apakah saya dengan dia punya gen yang sama dari mbah-mbah? Wallahu a'lam. Tetapi Quran satupun ayatnya tidak ada yang menjelaskan soal itu. Yang kedua, hadisnya Rasulullah, satupun hadis dan sunnah dari beliau tidak ada yang mengungkap soal itu. Artinya Quran yang begitu lengkap, hadisnya begitu sempurna, menyempurnakan penjelasan Quran, tidak ada yang mengkaji soal itu, berarti tidak ada 7 kembaran kita di dunia ini. Nah, kalaupun ada kemiripan kebetulan, ya memang dilalah kata orang Jawa, biiznillah kata orang Arab, memang takdirnya dimirip-miripin. Untuk apa tujuan Allah menciptakan kita itu mirip dengan yang lain? Untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi semua yang diciptakan ini merupakan bagian min ayatillah, kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang guru sering banget, saya kalau di jalan itu ada yang juga mirip, katanya saya sama Dude Herlino. Ada yang bilang begitu Guru. Ada juga saya mirip Akri, ada yang begitu. Miripan Dude apa Akri, Bu? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Guru, jawabannya begitu luar biasa. Karena semua ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru, sebentar, ini jamaah kayaknya udah penasaran mau bertanya sama Guru. Silakan jamaah yang mau bertanya, mana orangnya? Ada di sini, ada? Mana orangnya? Oh, silakan. Sebut nama, assalamualaikum dulu, dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella dari Majelis Taklim Saung Milenial. Saung milenial Guru. Majelis taklimnya aja keren. Ih, keren. Sekarang majelis taklim saung milenial. Iya Guru. Ada soto Lamongan mungkin juga begitu nanti. Baik. Saya mau bertanya, bagaimana caranya meredam hawa nafsu yang telah digoda setan?
Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo guru, luar biasa dari Majelis Taklim Saung Milenial. Bu Ella memberikan pertanyaan bagaimana kita meredam hawa nafsu, apalagi digoda sama setan. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya ini kelihatannya sederhana tapi jawabnya berat, Bu. Wah, Sudah digoda hawa nafsu, ditumpangi setan lagi. Ya kan? Hawa nafsu itu ciptaan Allah yang paling istimewa untuk kita sebagai hamba. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain yaitu malaikat, jin, dan setan itu sendiri adalah hawa nafsu. Kalau manusia diciptakan oleh Allah itu seimbang. Hawa nafsunya ini kalau dikontrol, diarahkan yang baik, mengikuti petunjuk dari Allah melalui Quran dan sunnahnya Rasulullah jadi baik. Qad aflaha man zakkaha. Tetapi kalau hawa nafsu ini tidak dikontrol, dibiarkan begitu saja mengikuti keinginan dirinya, keinginan hawa nafsunya, maka dia akan tersesat. Dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha. Ini Quran yang menginformasikan. Nah, bagaimana cara kita melawan hawa nafsu? Zikrullah. Apa? Zikrullah. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah. Ingat itu apa? Selalu menyadari dan memahami bahwa kita semua ini berada dalam muraqabatullah, dalam pantauan Allah. Sehingga saat kita mau melenceng mengikuti setan, hawa nafsu yang sudah ditunggangi setan tadi, kita ingat Allah, astaghfirullahaladzim. Sehingga saat kita mau melangkah, nyuri misalnya, nggak jadi dah. Ini kan nggak boleh dalam agama. Mundur, alhamdulillah ditolong sama Allah. Jalan lagi, ibu-ibu ketemu orang ganteng. Kira-kira nafsunya pengen apa? Kenalan, betul nggak? Nggak ada yang jawab, berarti nggak normal. Ya kalau normal ya kenalan. Setelah kenalan wallahu a'lam itu urusan masing-masing. Tetapi karena kita sadar kita sudah punya suami misalnya. Lalu kita ingat nggak boleh mundur lagi. Astagfirullah. Inilah cara kita melawan hawa nafsu. Kalau ingat sama Allah ditolong sama Allah. Tapi kalau ibu lagi rekreasi. Suami ndak ikut. Ada orang ganteng bagi-bagi uang. Kumpul enggak? Deket enggak? Mau enggak dikasih? Setelah mau dirayu mau enggak? Lupa sama anak sama suami. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok lupa sama anak sama suami? Karena lupa sama Allah bahwa memperturutkan nafsu ingin deket-deket sama yang muda yang ganteng itu adalah maksiat kepada Allah. Maka cara terbaik kita untuk melawan hawa nafsu memperbanyak zikrullah. Zikir apa yang harus kita baca? Istighfar boleh, tasbih subhanallah boleh, baca solawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, atau zikir dengan senantiasa kita mengingat kebesaran Allah dengan mensyukuri yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak merasa kurang atas apa yang ada di luar sana. Yang bikin orang maksiat itu karena dia merasa kurang terus atas pemberian Allah. Sehingga dia merasa di luar ada kenikmatan, di luar ada kebaikan, tetapi kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita lupa dan tidak kita syukuri. Sehingga kita sering bermaksiat. Amin Allahumma amin. Semoga diselamatkan kita semuanya. Tabarakallah, subhanallah, makasih banyak guru, luar biasa pemaparan yang begitu lugas, tegas dan sangat memberikan banyak ilmu buat kita semua, khususnya buat Ibu Ella di MT Saung Milenial dan umumnya buat kita semua. Insya Allah kita akan lanjut mendengarkan jawaban dari guru kita Kiai Haji Asrorun Niam. Assalamualaikum @amrullah87. Guru, saya mau bertanya,
teman saya sering ngatain kafir sama orang lain. Apakah teman saya itu yang sering ngatain juga termasuk sudah tergolong pada orang kafir? Monggo guru. Terima kasih. Yang ngatain siapa tadi? Temennya. Temennya. Yang dikatain temennya juga. Temennya lagi. Soal kata mengatain ini ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama serius karena marah. Kemungkinan yang kedua karena bercanda. Tapi dua-duanya tetap nggak boleh. Nggak boleh bercanda dengan olok-olokan yang bisa menyakiti. Apalagi olok-olokannya ini mengarah kepada konsekuensi keimanan seseorang. Wala talmizu anfusakum. Enggak boleh kita ngejek. Sekalipun itu guyonan. Nah, guyonan itu kan pengennya mengakrabkan. Ya, guru. Harus mencari diksi yang sekira menyenangkan. Jangan sampai guyonan kemudian kita memilih diksi yang ngejek, kemudian merendahkan. Bisa jadi maksud hati enggak menjelekkan dan juga menjatuhkan. Tetapi kita enggak tahu suasana hati orang yang kita ajak komunikasi. Betul. Kalau ternyata dia bisa menerima dengan enak, enggak ada masalah. Tetapi kalau ternyata dia pikirannya suntuk, lagi banyak masalah, utang menggunung, diledek dasar tukang utang. Aduh, ini tahu ini. Padahal baru ngeledek gitu kan. Nah, begitu disebut, hei kafir kamu, sambil guyonan misalnya, itu saja nggak boleh. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek penggelaran kepada orang itu digelari fasik. Apalagi digelari kafir setelah orang itu jelas keimanannya. Terhadap orang yang dikualifikasi sebagai munafik saja kita nggak boleh mengklaim dia sebagai kafir. Munafik itu apa, Bu? Munafik itu orang yang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang dibatinkan. Izharu ma yukhaliful bad. Menampakkan sesuatu yang pada hakikatnya beda dengan apa yang dibatinkan. Menampakkan keimanan tapi pada hakikatnya dia enggak iman. Nah, kita menilainya secara lahir. Enggak boleh, kamu pasti nipu itu. Nah, enggak boleh. Kita melihatnya dari aspek zahiriyahnya. Benar ada amarat, ada penanda, ada dawabit. Kriteria-kriteria ketika seseorang melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan diri kepada kekafiran. Misalnya apa? Dia nggak mau sholat. Nggak mau sholat. Tapi nggak mau sholatnya disertai dengan keyakinan bahwa sholat itu nggak wajib. Padahal sholat itu bagian dari kewajiban utama di dalam keagamaan Islam. Dia kafir. Tetapi begitu ada orang nggak sholat kemudian kita tuduh kafir, itu salah. Bisa jadi dia nggak sholat karena menstruasi. Bisa jadi karena ada udzur syar'i. Bisa jadi karena dia males. Terus berarti boleh Ustaz kalau nggak sholat karena males? Bukan boleh, tetap dosa. Tetapi dosanya nggak nyampe kepada kekafiran. Makanya hati-hati juga. Betul, guru. Menjuluki orang dengan bodoh, kafir, apalagi Betul. yang terkait dengan keimanan. Nyebut bodoh aja nggak boleh. Betul, guru. Masya Allah. Body shaming, gemuk loh, nggak boleh. Tersinggung ini ibu-ibu ini, kalau dikatain gemuk itu udah terasa dunia runtuh begitu.
Masya Allah luar biasa guru. Begitu menarik apa yang guru sampaikan. Menyambung sedikit guru dari pembahasan ini. Karena memang sekarang lagi viral guru. Banyak terjadi pelaku bullying. Sehingga ini sangat betul-betul menghancurkan mental. Bagaimana hukum bullying itu sendiri. Dan apa yang didapat dari bullying itu bagi yang dibulinya guru. Betul. Ini yang diwanti-wanti sedari awal di dalam Islam. Guyonan itu harus yang konstruktif. Kita seringkali dengar cerita bagaimana Imam Masjidil Haram ya Bu. Begitu ibunya gregetan kepada putranya, tetapi gregetannya disalurkan dengan energi positif. Bahasanya tetap optimistik. Nakalnya minta ampun. Saya doain nanti jadi masjid Imam. Masya Allah. Al-Haramain. Masjid Makkah Al-Mukarramah. Dalam rentang waktu tertentu doa ibu tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau doanya ibu-ibu, gampar nih. Gampar nih. Kemudian jangan pulang-pulang sekalian. Nah, hati-hati. Mulut kita doa. Jangan sampai doa kita diijabah pada saat kita marah dan doanya doa kejelekan. Dan pasti pada hakikatnya kita nggak ada yang mau kalau anak-anak kita jelek dan juga buruk. Kalau pengen dicintai orang, kita keluar dari mulut kita mulut yang manis. Pasti kita juga ingin dong dikatain yang manis-manis dari teman kita, ya enggak? Sekalipun pahit, enggak rela juga kalau dikatain pahit Bu ya. Betul, Masya Allah. Sekalipun asin masakannya, nih bapak-bapak juga di rumah, jangan bilang langsung tembak. To the point. Masakan asin, masa pengen kawin lagi, udah tua, peot. Iya, Masya Allah. Jangan sampai keluar, ini contoh saja, ini contoh ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah luar biasa guru, begitu menarik yang beliau sampaikan. Disinilah kepentingnya kepekaan di dalam hati kita. Jangan sampai jujurnya kita malah menyakiti orang lain. Luar biasa. Masya Allah, terima kasih para guru-guru semua yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial. Dan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah semua. Bagi para jamaah dan para pemirsa dimanapun berada, jika ingin bertanya tentang permasalahan daripada sudut pandang Islam, silahkan kirimkan ke Instagram kami di @cahayahati_news. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Pemirsa, setelah ini kita akan ngaji yuk di segmen ngaji bersama guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.